好，我们开始上课。大家好，今天我们还是复习第3课。Untuk pertemuan kali ini kita masih akan mereview bab 3 kita. Sebelumnya kita sudah mereview wencang I yang berjudul yang, he, ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas wencang ya. 漫谈明朝那些事. Tapi sebelum kita membahas wencang Lause akan mengajak kalian untuk mereview kembali wencang I. Wencang I kemarin kita membahas apa saja? Pertemuan sebelumnya kita telah membahas teks dari teks 1, kemudian Lause memberikan suatu latihan ya. Oke, kita lihat lagi ya untuk wencang I isinya bagaimana. Wencang I yang berjudul yang heya, jadi menjelaskan tentang kambing dan juga bebek. Nah, untuk paragraf 1 menjelaskan apa? Paragraf 1 menjelaskan tentang ada seseorang yang ingin menggambar seseorang yang sedang menuntun 2 ekor kambing. Nah, kemudian ada seseorang lain mengajarkan seseorang tersebut untuk menggambar talinya itu hanya cukup gambar 1 saja. Karena apa? Karena orang yang menuntun 1 ekor kambing, kambing-kambing di belakangnya akan mengikuti. Selanjutnya untuk teks yang kedua dijelaskan bahwa si orang yang menggambar tadi kemudian memahami bahwa pengalaman hidupnya itu masih terlalu sedikit ya. Kemudian dia baru memahami bahwa ketika ada seseorang di depan menuntun kambing untuk berjalan, yang di belakang ada belasan kambing, itu semuanya akan mengikuti kambing yang di depan. Kemudian dijelaskan juga, terserah mau kemana, tidak ada satupun kambing yang meninggalkan kawanannya. Kemudian di paragraf ketiga, beralih topik yang dibahas adalah bebek. Ternyata keadaan untuk bebek juga sama seperti dengan kambing ya. Pengembala bebek ketika mau menaruh ratusan bebek ke dalam sungai itu nggak perlu menggunakan tali untuk membuat mereka jadi satu, tetapi hanya perlu mengambil 1 aja bebek dimasukkan ke dalam sungai, kemudian sisanya bebek yang lain akan secara alami mengikuti bebek yang tadi dibawa ke dalam sungai ya. Kemudian ketika mau ditaruh ke daratan juga sama, 1 aja yang ditaruh ke daratan, kemudian yang lainnya akan mengikuti ya. Juga sama, tidak ada satupun bebek yang akan meninggalkan kawanannya. Selanjutnya paragraf keempat, di sini dijelaskan bahwa pengembala kambing dan bebek itu semuanya menggunakan karakteristik dari kambing dan bebek, yaitu tidak akan meninggalkan kawanan ya. Menggunakan karakteristik bebek dan juga kambing ini untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Selanjutnya paragraf kelima, di sini jelaskan hal yang lain ya, bahwa orang yang mau menggambar tadi memiliki teman yang profesinya adalah jual beli kambing. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ada seekor kambing yang tua yang tidak akan disembelih karena dia memiliki satu manfaat ya, dia bisa mengajak kambing-kambing lain untuk melakukan hal yang sama. Misalnya ketika dia ingin mengirimkan kambing-kambing ke suatu tempat dan harus dimasukkan ke dalam perahu, pasti kambingnya tidak akan mau naik ya, tetapi karena ada 1 ekor kambing tua yang
digunakan untuk memanggil kambing-kambing lain supaya mau naik ke dalam perahu. Jadi oleh karena itu, kambing tua itu tidak akan disembelih ya, karena si pemilik menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mempacking kambing-kambing yang akan dikirim ke tempat lain. Kemudian paragraf ke-6 dijelaskan karena kambing tua itu memiliki kegunaan itu tadi, maka hidupnya lebih panjang ya, tidak akan disembelih. Jadi seperti itu untuk teks 1 kita ya. Intinya dijelaskan bahwa kambing dan bebek memiliki sifat yang sama, yaitu tidak akan meninggalkan kawanannya. Ketika ada pengembala ingin membawanya pergi ke suatu tempat, maka cukup membawa satu saja kambing atau bebeknya, kemudian yang lain di belakangnya akan mengikuti. Selanjutnya, minggu lalu Rasul juga memberikan latihan ya untuk kalian semua, yaitu Ti atau kalimat yang kosong, harus diisi kosakata yang paling tepat. Di sini ada 10 pertanyaan ya kemarin dikerjakan secara berkelompok dan Rasul masih boleh kalian membuka kamus. Kemudian sudah Rasul koreksi, hampir semua kelompok menjawab dengan tepat ya, hampir semuanya benar, hanya ada beberapa kelompok, 1 atau 2 kelompok yang ada yang salah. Nah, di sini kita bahas sama-sama. Nomor 1, 他们把小狗到公园里散步. Nah, ini kita bisa pilih Qian ya. Mereka membawa anjingnya dengan cara menggandengnya sampai ke dalam taman untuk jalan-jalan. Kemudian nomor 2, 我在海关工作了10年，积累了丰富的经验. Nah, di sini kita pakai jingyan ya. Nah, di sini mungkin kalian tidak tahu apa sih haikuan. Haikuan itu apa? Haikuan adalah bea cukai ya. Nah, di sini berarti yang dimaksud adalah saya bekerja di bea cukai sudah 10 tahun. Nah, di sini ada kata jilei. Jilei adalah mudahnya bisa diartikan memiliki ya, memiliki atau mendapatkan fengfu de jingyan, yaitu pengalaman yang sangat kaya ya. Kemudian nomor 3, 我们要学会从不同的角度观察事物. Kita harus bisa belajar untuk mengamati sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, nomor 4, 对理只有声明难的，其余都是女同志. Nah, di sini bisa diartikan bahwa di tim ini hanya ada 3 orang laki-laki, sisanya semuanya adalah perempuan. Kemudian nomor 5, 全村无论男女老幼都参加了看汉. Nah, di sini yang dimaksud adalah seluruh kampung ya, seluruh kampung tidak peduli laki-laki atau perempuan, semuanya akan mengikuti. Kemudian nomor 6, 他利用闲暇时间学习汉语. Dia menggunakan waktu luang untuk belajar bahasa Mandarin. Nomor 7,
羊和鸭特点是不会离开群. Jadi kambing dan juga bebek karakteristiknya adalah tidak akan meninggalkan kawanannya. Selanjutnya nomor 8, 这是一家专门报道明星八卦的报纸. Ini adalah koran yang khusus untuk memberitakan gosip para artis, gitu ya. Selanjutnya nomor 9, 那位老师很耐心，学生们都愿意亲近他. Guru itu sangat sabar. Kemudian para siswa semuanya bersedia untuk dekat dengannya. Selanjutnya nomor 10, 我觉得学习汉语很有趣，而且很有用处. Saya rasa belajar bahasa Mandarin sangat menarik dan juga sangat berguna. Jadi seperti itu ya untuk latihan kita yang kemarin. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini nanti akan Lause juga kasih latihan, tetapi Lause minta coba tidak menggunakan kamus. Lause ingin tahu kemampuan kalian sampai mana ya. Oke, selanjutnya kita langsung membahas Wencang Er. Wencang Er. Yang pertama kita lihat dulu paragraf 1 ya. Kita lihat 第一段，老师先读一下，你们听。明朝那些事，最早出现在天涯网的一个论坛上，作者当年明月是一个校职员，他认为历史也可以写得很好看，他用通俗易懂的语言完整地讲述了明朝300多年的历史. Nah, untuk paragraf 1 ini ada beberapa kosakata yang mungkin kalian masih mungkin lupa ya, mungkin juga tidak tahu. Di sini akan Lause ulang, jelaskan. Tianya Wang itu adalah tianya.com ya, kalau ada kata Wang berarti itu adalah .com. Kemudian Luntan adalah forum. Hongsu Yitong adalah mudah dipahami. Nah, kemudian apa isi dari paragraf 1 ini? Jadi di sini dijelaskan bahwa buku yang berjudul Ming Chao Na Xie Shi itu pertama kali muncul adalah di situs web tianya.com. Ya, di suatu forum. Kemudian penulisnya itu adalah seorang karyawan kecil ya, xiao zhiyuan, karyawan kecil. Kemudian ta renwei, ta ini maksudnya adalah penulis dari buku ini, itu berpikir bahwa li shi ye kei xie de hen hao kan. Jadi history atau sejarah itu bisa ditulis dengan sangat bagus harusnya. Kemudian他用通俗易懂的语言, dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 完整的讲述了 secara menyeluruh menjelaskan semuanya ya, tentang apa? Tentang Ming Chao, tentang dinasti Ming selama sampai 多年, selama 300 tahun lebih. Apanya yang 300 tahun lebih? Yaitu sejarahnya ya, sejarah dari dinasti Ming Chao, dinasti Ming selama 300 tahun lebih. Kemudian paragraf kedua, 老师也先读一下，你们听。该书属于网络文学，当然也是草根文学。全书一共几部？
他说的事实和许多细节，字节来源于明史，其本完全尊重历史事实。Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang mungkin kalian tidak ingat ya, ada Chao-gen, kemudian 事实, 细节, 来源于. Ini yang menurut Lause ya. Yang pertama ada Chao-gen. Chao-gen itu adalah literatur rumput. Yang tidak tahu apa literatur rumput bisa dicari di Google ya. Apa itu? Kemudian ada 事实. 事实 adalah fakta sejarah dari kata 历史的史, kemudian 事实的史. Kemudian ada 细节. 细节 adalah detail. 来源于 adalah berasal dari. Nah, di sini kalian kalau melihat 事实 itu adalah dari kata 历史 yang ini dan 事实 yang ini. Ya, disingkat menjadi 事实. Oke, untuk paragraf 2 tentang apa? Paragraf 2 di sini dijelaskan ada kaishu. Kai itu sama seperti 这本书 ya, kaishu, buku ini. 属于 termasuk 网络文学 literatur internet. 当然也是 tentu saja juga adalah literatur rumput ya. 全书一共7部. Keseluruhan bukunya ada 7 bagian ya. 他说的事实和许多细节. Jadi 他说 maksudnya 他 itu adalah bukunya ya. Bukunya berkata atau membicarakan tentang fakta sejarah dan juga banyak sekali detail. Kemudian 直接来源于 secara langsung berasal dari Ming Shi, dari sejarah dinasti Ming. Pada dasarnya buku ini secara keseluruhan menghormati fakta sejarah ya. Selanjutnya paragraf ketiga, 老师先读一下，你们听。虽然该书不能算是学术著作，但绝对是不及历史大众化的经典著作。作者的语言十分幽默，还运用了许多现代化的形象类比。例如，这个房地产工程自然交给公部办理。Oke, kita bahas dulu ini paragraf 3 bagian atasnya ya, bagian separuh atas. Di sini dijelaskan bagaimana. Kita lihat dulu beberapa kosakata yang mungkin kalian tidak ingat ya. Ada 学术著作 adalah karya akademik, kemudian 绝对 adalah mutlak, kemudian 普及 adalah mempopulerkan, kemudian 大众化 adalah dipopulerkan, 经典著作 karya klasik, kemudian ada 形象 gambar, 类比 analogi, 房地产 lahan hiasan, kemudian ada 工程 proyek, dan yang terakhir ada 公部 Kementerian Perindustrian. Nah, di paragraf 3 bagian atas ini tentang apa? Di sini dijelaskan 虽然该书不能算是学术著作. Meskipun buku ini tidak bisa dikategorikan sebagai karya akademik, 但绝对 tapi mutlak 是不起理事 adalah mempopulerkan sejarah ya, yaitu karya klasik yang mempopulerkan sejarah dan juga dipopulerkan. Kemudian 作者的语言十分幽默. Penulis, bahasa penulis sangatlah humoris ya. Kemudian 还运用了许多现代化的形象类比, masih juga menggunakan banyak sekali
analogi gambar yang modern ya. Kemudian 例如 contohnya 这个房地产工程自然交给公部办理. Jadi lahan yayasan ini atau proyek lahan yayasan ini secara alami diberikan kepada Kementerian Perindustrian untuk diurus ya. Kemudian ini adalah paragraf 3 yang bagian kedua. Coba harus baca dulu, kalian dengarkan. 本来皇帝的工程应该加紧办，可是赵部长的脑袋不知道是不是装了柱子，竟然对此不理不问，放任自流，结果一幢房子好几个月没有成型，成烂尾楼了。结合现实讲历史，清楚又明白。Di sini ada beberapa kosakata yang mungkin kalian juga tidak tahu ya. Ada 柱子, 竟然, 不理不问, 放任自流, 成型, 烂尾楼. Nah, di sini 柱子 itu adalah tiang. 竟然 secara tidak terduga, 不理不问 mengabaikan, 放任自流 membiarkan sesuatu berlalu, kemudian 成型 membentuk atau terbentuk, dan yang terakhir ada 烂尾楼 yaitu bangunan yang mangkrak. Di sini paragraf ketiga yang bagian kedua dijelaskan bahwa 本来 sesungguhnya 皇帝的工程应该加紧办. Jadi harusnya proyek raja ini dikerjakan dengan cepat ya. Kemudian 可是赵部长的脑袋, tetapi Menteri Zhao kepalanya tidak tahu, 不知道是不是撞了柱子, tidak tahu apakah terbentur oleh tiang. 竟然 secara tidak terduga 对此 terhadap ini 不理不问. Terhadap ini mengabaikan, maksudnya ini adalah proyek raja itu tadi ya. Kemudian 放任自流, membiarkan sesuatu berlalu. Jadi tidak dihiraukan dan dibiarkan untuk berlalu begitu saja. 结果 hasilnya 一幢房子好几个月没有成型. Jadi bangunan itu atau rumah itu sangat lama sekali ya, beberapa bulan lamanya tidak terbentuk. Malahan 成烂尾楼了, malahan menjadi bangunan yang mangkrak. 结合现实讲历史, menggabungkan realitas untuk menjelaskan suatu sejarah, dijelaskan secara jelas dan juga bisa dimengerti. Selanjutnya, paragraf keempat. 老师先读一下。明朝那些事用白话文第一次正说了明朝300多年的历史，给出了写实的另一种思维。即写大众化的历史，好看的历史。虽然人们喜欢《三国演义》，他讲的也是历史，但是写法却是小说，有许多虚构成分。明朝那些事虽然不是历史学术著作，他说的却都是正史，是事实。Sini ada beberapa juga kosakata yang mungkin kalian tidak tahu. Yang pertama ada 思维, yaitu berpikir, kemudian 虚构 fiksi, dan 正史 adalah
secara resmi. Beda dengan Shishi adalah fakta sejarah ya. Kalau Zhengshi adalah secara resmi. Nah, di sini dijelaskan bahwa buku ini itu untuk pertama kalinya ditulis menggunakan bahasa Paihua. Paihua itu semacam bahasa daerah ya. Tetapi Paihua juga bisa diartikan sebagai bahasa yang santai gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa buku ini membicarakan tentang sejarah dinasti Ming selama 300 tahun lebih. Kemudian juga menghadirkan jenis berpikir lain tentang penulisan sejarah, yaitu menulis sejarah yang indah dan populer. Meskipun orang-orang suka Sanguo Yanyi, ini adalah nama buku juga ya. Kemudian Ta ini adalah buku ini, maksudnya dia yang dijelaskan juga adalah sejarah, tetapi cara penulisannya adalah xiaoshuo. Xiaoshuo adalah novel, menggunakan banyak sekali elemen fiksi. Mingchao Naxie Shi, buku ini, 虽然 meskipun 不是李氏水树著作 meskipun bukanlah buku karya akademik, tetapi 他说的绝对是正史. Tetapi yang dibicarakan malahan adalah sejarah resmi dan juga fakta sejarah. Selanjutnya, paragraf kelima, 老师先读一下。我喜欢历史，更喜欢通俗易懂的历史，而不是那些艰深的学术著作。那些我们看不懂，毕竟我们只是业余爱好者，而不是专业人士。Nah, di sini dijelaskan oleh penulis bahwa saya itu suka dengan sejarah dan lebih suka lagi sejarah yang mudah dimengerti. Malah bukannya suka dengan beberapa karya akademik yang susah dimengerti. Jensen adalah susah dimengerti ya, atau susah dipahami. Naxie women kan不懂, semuanya itu kita nggak paham bacanya. 毕竟 bagaimanapun 我们只是业余爱好者, bagaimanapun kita semua hanyalah seorang amatir ya. 业余爱好者 itu adalah amatir, 而不是 tetapi bukan 专业人士, tapi bukan profesional. Kemudian paragraf terakhir, 以前我最喜欢的是唐诗. Dulunya aku paling suka itu adalah sejarah dari dinasti Tang. 汉代历史也多有理解. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa untuk dinasti Han sejarahnya juga dia banyak memahami. 可现在 tetapi sekarang 这本书却让我爱上了明朝. Tapi buku ini malah membuat saya jatuh cinta dengan dinasti Ming. 这就是它的力量. Itulah kekuatan dari dia. Dia itu adalah buku ini ya, buku Ming Chao Naxie Shi. Oke, jadi itulah teks kedua yang kita bahas kali ini. Jadi coba harus ulangi ya, tadi isinya adalah tentang pembahasan buku Ming Chao Naxie Shi. Dibahas seperti apa? Tadi di paragraf 1 dijelaskan bahwa ada sebuah buku yang bernama Ming Chao Naxie Shi yang awalnya keluar di dalam suatu web ya, di forum, di dalam
web yang webnya bernama tianya.com. Kemudian dijelaskan bahwa penulisnya itu adalah seorang karyawan kecil saja dan dia berpikir bahwa suatu sejarah itu harusnya bisa ditulis dengan menarik ya. Kemudian juga ditulis menggunakan bahasa yang mudah untuk menjelaskan sejarah dinasti Ming yang lamanya adalah 300 tahun lebih. Selanjutnya paragraf kedua di sini dijelaskan bahwa buku ini adalah literatur internet dan juga merupakan literatur rumput ya. Kemudian keseluruhan buku memiliki 7 bagian dan isinya adalah tentang fakta sejarah. Selanjutnya paragraf ketiga dijelaskan di sini, meskipun buku ini bukanlah karya akademik, tetapi buku ini buku yang mempopulerkan sejarah. Kemudian penulis juga menuliskan dengan bahasa yang humoris, kemudian juga memberikan analogi gambar modern di dalamnya. Dan di sini juga diberikan suatu contoh dari isi buku ini ya. Selanjutnya di paragraf keempat di sini dijelaskan bahwa buku ini pertama kalinya menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskan 300 tahun lebih sejarah dari dinasti Ming, kemudian juga memberikan suatu pemikiran yang berbeda dalam menulis sejarah. Kemudian dijelaskan bahwa meskipun orang-orang suka dengan buku San Guo Yan Yi, tetapi buku ini merupakan buku yang ditulis dalam bentuk novel dan banyak sekali fiksinya ya. Sedangkan buku Ming Chao Na Xie Shi meskipun bukan karya akademik, tetapi dia yang ditulis adalah fakta sejarah dan sejarah resmi. Selanjutnya bagian kelima dijelaskan bahwa Wo Sihuan Li Shi, dia itu sangat suka dengan sejarah dan lebih suka lagi jika sejarah itu bahasanya mudah dipahami, bukannya suatu tulisan yang sulit dipahami. Kalau yang tidak sulit dipahami, mereka tidak bisa membaca dengan paham ya, karena mereka bukanlah profesional, melainkan seorang amatir. Kemudian bagian keenam dijelaskan bahwa yang menulis Wen Chang'er ini dulunya sangat suka dengan dinasti Tang ya, sejarah dari dinasti Tang, dan juga mengetahui banyak sekali tentang sejarah dinasti Han. Tetapi sekarang berkat buku ini dia malah menyukai dinasti Ming ya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah kekuatan dari buku ini. Nah, selanjutnya di sini langsung ada beberapa latihan ya untuk pilihan ganda, ada 5 1 2 3 4 5. Nah, di sini langsung harap kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok, tapi mengerjakannya jangan buka kamus. Coba dikerjakan dengan kemampuan sendiri dulu. Dan di sini bukan hanya mengerjakan langsung dipilih jawabannya A, tidak seperti itu. Langsung minta kalian artikan soalnya dan artikan jawabannya, kemudian kalian pilih jawaban A, B, C, atau D sampai nomor 5 seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 6 sampai 10 adalah Tiankong Lianxi, sama seperti sebelumnya, tetapi di sini langsung menggunakan beberapa kalimat yang agak panjang ya. Langsung menggunakan kata yang agak panjang ya, seperti 专业人士 同属一懂 无理不问 放任自流 业余爱好者. Nah, di sini sama ya cara pengerjaannya, kalian ketik dulu ini soalnya, sekalian kalian isi kira-kira yang mana yang cocok, kemudian diterjemahkan. Misalnya nomor 6 sudah ketemu ya isinya, ini isinya apa, langsung terjemahkan sesuai kemampuan sendiri, tidak
membuka kamus. Ya, coba diusahakan tidak membuka kamus, coba kemampuan sendiri. Supaya Losu tahu kalian kemampuannya sampai dari mana dengan tanpa membuka kamus. Nah, untuk mengerjakannya ini nanti filenya bisa Losu share nanti di Google Classroom. Nanti kalian cara kerjakannya kopas dulu soalnya, kemudian jawab dan juga terjemahkan ya nomor 1 sampai 10. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Untuk deadline tugasnya hari ini dikumpulkan. Kemudian kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks ketiga ya. Kita akan membahas Wenjiangshan, yaitu Hanyu世界大学生中文比赛 tentang itu. Dan nanti juga akan Laoshi berikan latihan lagi ya. 好，我们的课就上到这里，谢谢大家，再见。